Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan baik. Saudara, edisi Bible Learning kali ini adalah edisi memasak. Saya akan memasak satu masakan yang ada dalam kitab suci. Minimal namanya pernah disebut dalam salah satu kisah dalam kitab suci. Saya sudah merendam kacang merah kurang lebih 7 jam. Ada di sini ada daging babi, bisa juga diganti dengan daging sapi. Kemudian juga ada bawang bombay, kita lihat di situ. Kemudian itu ada mentega untuk menumis bawang bombaynya dan bawang-bawang yang lain. Lalu ada lada, ada juga penyedap, suka-suka aja. Kemudian, saudara-saudara, rahasia dari Brenebon adalah pala atau bubuk pala. Sementara untuk memasaknya, saya pinjam panci presto. Dan bumbu yang utama adalah ini. Kita bisa lihat itu di kitab apa ya? Oh, ternyata ada di kitab Kejadian bab 25 tentang kisah Esau dan Yakub. Siapa mereka dan mengapa Brenebon bisa muncul dalam kisah mereka, nantikan dalam video Bible Learning kali ini. Kita mulai masak ya Ibu Bapak. Langkah pertama untuk memasak Brenebon adalah memasak dagingnya dulu. Maka saya akan memasukkan daging babinya. Jangan lupa dikasih air. Airnya suka-suka, bisa dikurangin, nanti juga bisa ditambah. Secukupnya aja, yang penting daging babinya semuanya kerendam. Kita aduk-aduk supaya seluruh babinya terendam. Dan kalau pakai panci presto lebih cepat, bisa sekitar 15 menit daging babinya sudah bisa matang dan empuk. Nah, saudara-saudaraku terkasih, sambil nunggu dagingnya masak, saya akan menumis dulu bawang-bawangnya. Saya menggunakan mentega supaya jauh lebih harum. Kita masukkan menteganya. Apinya sedang aja. Ketika menteganya sudah cair, baru bisa dimasukkan bawangnya. Semuanya aja. Ya, kita bisa lihat ada uapnya sudah mulai mengebul, tandanya dagingnya sudah mulai matang. Bisa kita lirik-lirik saudara-saudara. Bisa kita lihat Ibu Bapak, saudara-saudara, daging babinya sudah mulai matang tampaknya. Sementara bawangnya sudah mulai harum. Kalau masak daging babi itu harus betul-betul yakin matang ya Ibu Bapak, karena banyak cacing-cacingnya katanya. Sekarang kita akan memasukkan kacang merahnya. Semuanya aja. Sayangnya banyak sekali nih. Jangan lupa untuk diaduk supaya rata. Nah, disitulah kita mulai memasukkan bumbu-bumbunya. Jangan lupa yang harus ada adalah bubuk pala. Lalu juga lada. Dan tidak ketinggalan garam. Kalau bisa, kalau masak jangan pakai micin karena bahaya untuk kesehatan. Setelah bawangnya matang, baru udah kita masukin. Ternyata tadi saya kelupaan bawangnya, rada angus, nggak apa-apa. Sup kacang merah tinggal kita presto lagi kurang lebih 15 menit lagi dan makanan nanti siap dimakan untuk makan siang. Nah, saudara-saudaraku terkasih, sambil nunggu daging babinya mateng di panci presto kurang lebih kira-kira 15 menit, kita belajar kitab suci aja ya. Tadi di awal saya mengatakan bahwa dalam kitab suci pernah disebut sup kacang merah. Kisahnya bisa kita lihat dalam kitab Kejadian bab 25. Ya sedikit maksa sih, karena sup kacang merah yang muncul di kitab Kejadian itu menggunakan jenis kacang yang berbeda. Tapi saudara-saudara, soal rasa, soal hasil akhir nanti setelah dimasak kurang lebih mirip-mirip.
kisah sup kacang merah itu muncul dalam kisah Esau dan Yakub. Mereka itu adalah anak-anak dari Ishak, sementara Ishak adalah anak dari Abraham. Ketika Ishak menikahi Ribka, Ribka tidak kunjung juga memiliki anak. Sehingga dikatakan di ayat 21, dikatakan, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Nah, di sini ada yang penting nih buat suami-suami, yaitu mendoakan istri. Sebab apa? Doa suami itu manjur biasanya dan didengar Tuhan. Contohnya Ishak ini. Begitu istrinya mandul, Ishak berdoa kepada Tuhan. Lalu dikatakan Tuhan mengabulkan doanya. Ayo tunjuk tangan siapa yang setiap hari mendoakan istrinya supaya sabar, lemah lembut, istri yang bijaksana, menjadi ibu yang bahagia di antara suami dan anak-anaknya. Kemudian diceritakan Ribka istrinya langsung mengandung. Tetapi di masa kehamilannya Ribka sangat menderita karena dikatakan anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Sampai-sampai ketika dia sangat kesakitan, dia berdoa kepada Tuhan. Jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Nah, ini juga penting buat para ibu-ibu hamil atau para istri yang sedang sakit, yang sedang hidup dalam penderitaan. Pergilah kepada Tuhan seperti Ribka ini. Dalam penderitaannya, Ribka mendengar suara Tuhan. Ketika Ribka melahirkan, ternyata memang betul keluarlah anak kembar. Anak yang pertama dikatakan begini, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia menamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Ternyata dari sini bisa kita tahu, sejak dalam kandungan, dua saudara kembar, dua saudara kandung ini bertengkar. Seolah-olah adiknya ini tidak mau menjadi anak yang kedua. Nah, saudara-saudara, di masa remaja mereka, sebelum Ishak memberikan hak anak sulung kepada anaknya yang pertama, terjadilah pertukaran hak anak sulung itu, di mana Esau, anak yang pertama, menggadaikan hak anak sulung itu dengan semangkuk sup kacang merah. Diceritakan begini, pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Yakub adalah orang yang cerdik. Dia sangat ingin dengan hak anak sulung itu. Yakub berkata, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Nah, saudara-saudara, hak anak sulung dalam tradisi keluarga Israel adalah hak yang istimewa. Nah, di situ Esau yang sudah lapar mati, yang sudah sangat lelah karena berburu, dia berkata, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Saudara-saudara, di sini kita bisa lihat dua karakter. Yang satu sangat ingin hak anak sulung, bahkan dari dalam kandungan. Yang kedua menganggap remeh hak kesulungan itu. Maka terjadilah hak anak sulung tergadaikan. Yakub pinter, jangan sampai si Esau ini hanya berkata-kata di mulut saja. Yakub berkata, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah Esau kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum. Itulah kisah dari cucu-cucu Abraham. Nanti Yakub mempunyai banyak sekali anak yang menjadi nenek moyang dari suku-suku bangsa Israel. Saudara-saudara, di balik sebuah tragedi dalam keluarga, pasti ada rencana Tuhan. Mari kita maknai hidup kita, suka maupun duka, tawa maupun tangisan. Jalani itu semua, karena yang paling penting adalah menemukan kehendak dan rencana Tuhan dalam keluarga kita. Mari kita lanjutkan masak kita, sepertinya sup kacang merahnya sudah mulai mendidih.